Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan meminta pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, Jimli Asidiki, untuk hadir memenuhi panggilan mereka sebagai saksi dalam sidang pembuktian korupsi hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Penyidik menilai dengan kapasitasnya tersebut, keterangan dari Jimli sangat membantu menuntaskan perkara tersebut. Dalam pernyataannya, Kepala Seksi Penuntutan Bidang Pidana Khusus Kejati Sumatera Selatan, M. Naimullah, Rabu kemarin 6 Oktober 2021 mengungkapkan, semua saksi yang belum hadir baik secara virtual ataupun langsung akan dipanggil ulang dan memintanya untuk hadir memberikan kesaksian apa yang dia ketahui, termasuk saksi Jimli. Menurutnya, Jimli diharapkan untuk hadir sebagai saksi terhadap 4 terdakwa, yaitu Edi Hermanto, Syarifuddin, Yudi Arminto, dan Dwi Kridayani dalam sidang di Pengadilan Negeri Palembang sidang pekan depan. Dalam sidang di PN Palembang Selasa 5 Oktober 2021, Jimli tidak hadir bersama 3 saksi lainnya, yakni Tony Aguswara, Marzan A. Iskandar, dan Syafri HMDIP. Naimullah menyebut saksi Jimli tidak hadir tanpa keterangan dan 2 saksi lainnya beralasan sakit. Berdasarkan fakta persidangan, Jimli yang dianggap sebagai tokoh masyarakat Sumatera Selatan telah menghibahkan tanah miliknya di wilayah Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, untuk dibangunkan Masjid Sriwijaya dan telah diterbitkan SK Gubernur era Alex Nurdin. Berdasarkan pertimbangan letak lokasi yang dinilai kurang strategis dan jauh dijangkau masyarakat, kata Naimullah, Gubernur Alex Nurdin saat itu memindahkan lokasi masjid ke tanah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Jakabaring dan diterbitkan SK Gubernur terkait hibah tanahnya. Tetapi penyidik menemukan tanah seluas 9 hektar untuk masjid tersebut bermasalah. Lahan seluas 7 hektar di wilayah itu ternyata merupakan milik masyarakat. Sedangkan Pemprov Sumatera Selatan hanya memiliki tanah seluas 2 hektar, karena itu menurut Naimullah dibutuhkan keterangan dari saksi-saksi untuk memperjelas hal tersebut.